Shalom saudaraku, salam damai sejahtera di dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya. Di Juli kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Jadi saya pakai masker karena saya lagi di luar ya, lagi antar anak sekolah. Nah, masih review debat tentang debat yang kapan hari antara saya dengan Luis dan Nandar CS. Jadi ada momen lucu ketika Nandar sendiri akhirnya dibungkam oleh hadis Bukhari dan hadis Muslim. Jadi ketika dia membahas Kidung Agung pasal yang ke-5 ayat yang ke-10, dia memakai literatur Islam yaitu Sirah Nabawiyah untuk mencocokkan ciri-ciri fisik Nabi Muhammad, nabinya Bang Nandar. Nah, katanya berdasarkan pasal 5 ayat 10 itu cocok dengan ciri-ciri fisik yang ditulis di dalam Sirah Nabawiyah. Nah, Sirah Nabawiyah ini juga mengutip dari hadis Bukhari dan Muslim menurut Bang Nandar. Tapi nanti kita lihat ya apa yang dia lakukan. Dia ternyata menolak mentah-mentah apa yang dikatakan oleh hadis Bukhari dan Muslim. Sebelumnya mari kita lihat apa yang disampaikan oleh Bang Nandar ketika memperkosa ayat Alkitab Kidung Agung 5 ayat 10 berikut ini. Tampilkan wajah saya, Bang Aristo, karena saya akan memberikan sebuah literasi ya, biar kita berdebat melalui literasi dan referensi. Jadi di dalam Alkitabul Muqaddas, Sirah Hasirim pasal ke-5, ayat ke-10 itu adalah Habibi Abiyadu Wahmaru Mu'lamu Baina Rabbuah. Ya, kekasihku, kulitnya putih bersih kemerah-merahan, mencolok di antara 10.000 orang. Coba ditenggelamkan dulu share screen-nya, saya akan tunjukkan juga literasi dan referensi. Nah, mudah-mudahan pada malam hari ini Pak Didit dan Pak Luis dijamah Tuhan, dilawat, dipilih, serta dipulihkan menjadi pribadi baru, manusia baru di dalam iman dan Islam. Nah, saudara, kalau kita melihat Sirah Nabawiyah di halaman 716, di sini disebutkan satu bab tentang ciri fisik Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW menurut Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW itu kulitnya putih kemerah-merahan. Ini di dalam literasi Islam. Nah, ditampilkan lagi banyak orang. Kalau kita melihat Sirah Hasirim perek Hamis Misfarasher, disebutkan bahwa akan datang seorang nabi, seorang rasul yang membawa 10.000 orang yang kulitnya putih kemerah-merahan. Kalau saya mengeksplorasi Biblos baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, tidak ada seorang nabi pun, tidak ada seorang manusia pun yang dapat menggenapi ini kecuali Rasulullah SAW. Kenapa saya mengatakan demikian, saudara? Kalau kita lihat di buku ini tadi, Sirah Nabawi, Rasulullah SAW itu membawa 10.000 pasukan di dalam peristiwa Fathul Mekah. Dan di halaman 716 juga disebutkan bahwa Rasulullah SAW itu kulitnya putih bersih kemerah-merahan. Itu yang termaktub dan tertulis di dalam Song of Song 5 ayat ke-10. Kemudian di ayat atau di Misfar Ehad Eshreh atau 11 ya, Rasul ketempash kusyatau talim syaharat oreb. Nah, di sini juga disebutkan bahwa ciri-ciri Nabi ini adalah dia rambutnya itu hitam dan mengombak. Begitupun di dalam Sirah Nabawi ini bisa teman-teman miliki dan bisa teman-teman cari bahwa Rasulullah SAW itu rambutnya bergelombang dan hitam. Ciri yang pertama sudah, ciri yang kedua sudah. Nah, Bapak Ibu lihat kan bahwa Bang Nandar tadi itu menjelaskan bahwa ciri-ciri fisik itu sama dengan di dalam Sirah Nabawiyah. Coba perhatikan apa yang saya jelaskan ketika debat kemarin ya.
saya juga pakai literatur Islam, karena Nandar memakai literatur Islam, saya juga pakai aturan yang sama untuk itu, yaitu mengutip apa yang tertulis di dalam hadis Bukhari dan hadis Muslim. Silakan disimak. Jadi ini ya, tadi kan itu ayat 10 itu katanya ciri-cirinya Nabi Muhammad. Tahan dulu, Bro Yonatan, tahan ya, kasih waktu ya, silakan ya. Kalau Nandar nggak bisa diem, saya nggak mau ngomong loh. Ya, ngomong aja Bang. Oke. Lanjut Bang. Oke. Jadi kan tadi Nandar bilang bahwa ayat yang ke-10, 11, 12, 13, 14 itu tadi itu sama dengan yang ada di dalam apa tadi, Sirah Nabawiyah ya kalau nggak salah ya, bahwa itu adalah ciri-ciri Nabi Muhammad yang ada di dalam kitab Kidung Agung. Sekarang saya juga mau pakai literatur Islam, sama-sama pakai literatur Islam, bukan literatur Kristen ya. Ini hadis Bukhari nomor 3283. Saya bacakan. Apakah ini sama dengan ciri-ciri yang ada di dalam Kidung Agung 5 ayat 10 dan seterusnya? Jadi begini bunyinya ya. Telah bercerita kepadaku, Ibnu Bukhair berkata, telah bercerita kepadaku Al-Laits dari Khalid, dari Sa'id bin Abu Hilal, dari Rabi'ah bin Abu Abdur Rahman berkata, aku mendengar Anas bin Malik radhiyallahu anhu sedang menceritakan sifat-sifat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Katanya, beliau adalah seorang laki-laki dari suatu kaum yang tidak tinggi dan juga tidak pendek. Kulitnya terang, tidak terlalu putih. Sampai di sini. Ayat 10 dikatakan di dalam Kidung Agung itu putih bersih. Di dalam Bukhari dikatakan bahwa kulitnya terang, tidak terlalu putih. Satu. Ini ya Bang Nandar ya. Kemudian tidak pula terlalu kecoklatan. Di sini dikatakan merah cerah kekasihku. Nah, kemudian dari ayat 10 ini sudah tidak sama. Ciri-ciri Nabi Muhammad, nabinya Bang Nandar, Bang Aristo, dan Pak Filipus tadi itu, di sini nggak ada ciri-cirinya sama sekali. Kemudian dikatakan di sini, rambutnya beliau tidak terlalu keriting dan tidak lurus. Nah, di sini memang dikatakan mengombak, tapi jangan putus sampai di sini ya. Nah, di sini yang terakhir, Rabi'ah berkata, aku pernah melihat sehelai rambut dari rambut kepala beliau berwarna merah. Lalu kutanyakan, maka dijawab, warna merah itu berasal dari minyak rambut. Merah itu hitaman atau bukan? Kalau di ayat sini dikatakan, ayat 11 Kidung Agung itu rambutnya hitam seperti gagak. Lah di sini merah. Nah, kemudian di sini tadi dikatakan bahwa putih bersih, merah cerah. Di sini dikatakan apa? Kulitnya terang, tidak terlalu putih, tidak terlalu kecoklatan. Mana yang merah-merahnya? Ini sama-sama literatur Islam. Kemudian kita ke hadis Muslim. Ke hadis Muslim ya, saya selesaikan dulu. Dan satu dulu ini aja dulu, Tahan dulu, Yonatan Nandar. Ini sama, Nandar. Ini waktu saya. Oke, di sini juga sama. Nandar di sini juga sama ya. Anas berkata dia mendengar Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah orang yang tingginya sedang, tidak terlalu pendek, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu putih, dan tidak terlalu coklat. Kira-kira ini yang cocok dengan ayat 10 yang mana? Sudah Bang. Oke ya. Ya. Nah, saya kira saya komentar sedikit boleh ya? Oke, silakan. Ini Nandar saja. Iya. Atau siapa aja juga boleh sih. Oke. Kidung Agung 516 ada menjelaskan pipi Nabi Muhammad putih begitu? Di sini tadi Mas Nandar yang bilang. Bang Nandar bilang tadi itu yang putih kemerah-merahan. Tadi ada bilang dia Bang Nandar. Bang Nandar ini ayo. Tapi hadis yang disampaikan Bang Aristo, ini giliran aku. Oh ya, siap. Oke. Silakan. Ini kan giliran aku. Nah,
Bang Didit Yuli, Anda tahu nggak kompetensi tentang ilmu hadis, mustalahul hadis? Pernah baca nggak kita mustalahul hadis? Kita mustalahul hadis. Jelas nggak paham. Nggak paham, Bang Nanda. Jelas paham. Nggak paham yang Oke, dengarkan saya. Dengarkan saya. Dengarkan. Tafsir ledaber ani lo lismoa. Ya, tafsir ledaber. Berhenti Anda berbicara. Oke, saya yang berbicara. Nah, saudara, aduh itu suara siapa itu? Menggerung-gerung itu, tolong di-mute dulu. Iya, oke, silakan. Begini ya, Anda membaca kitab ulumul hadis tidak pernah. Anda membaca kitab mustalahul hadis tidak pernah. Sedangkan kompetensi di dalam kitab ulumul hadis, maka hadis itu ada asbabul wurudnya. Tahu asbabul wurud? Oh, jelaskan aja. Ya enggak, Anda tahu asbabul wurud atau tidak? Biar nanti kalau Anda tidak paham, saya jelaskan. Maksudnya perawainya yang ceritakan. Ya. Lah, berarti Anda tidak paham asbabul wurud. Ya. Jelaskan. Oke, sebentar, saya jelaskan. Asbabul wurud itu adalah sebab-sebabnya hadis. Sedangkan asbabun nuzul adalah sebab-sebabnya turun ayat Al-Quran. Nah, saudara, kalau kita perhatikan, di dalam buku yang saya pegang ini, Sirah Nabawi, ini adalah kisah yang mengisahkan tentang hidup dan kehidupan Nabi Muhammad SAW, bagaimana perihal tentang dirinya. Kalau kita melihat di halaman 700 ke 18, mohon maaf ya, 700 ke 18, ini ada bukunya dan siapapun bisa melihat, membeli dan membuktikannya. Berbeda dengan website. Website itu tidak jadi patokan literasi dan referensi. Kalau buku bisa dipertanggungjawabkan. Saya jelaskan. Di ayat di hadis ini riwayatnya adalah Sahih Bukhari. Bahkan saya berani mengatakan bahwa kitab Bukhari itu adalah kitab terbaik kedua setelah Al-Qur'an dari segi autentisitas. Kalau Biblos jauh. Hadis ini bercerita tentang akhir kehidupan atau kisah Rasulullah SAW, dan dijelaskan di dalam hadis ini bercerita bahwa Rasulullah SAW itu rambutnya adalah hitam bergelombang, dan kemudian warna kulit Rasulullah SAW itu adalah putih kemerah-merahan. Sedangkan yang dikatakan oleh Pak Didit Yuli tadi mengenai warna merah, di hadis tersebut asbabul wurudnya adalah, coba dilihat, rambut Nabi Muhammad SAW itu merah karena kena semir, bukan rambut aslinya. Kenapa? Karena menyemir rambut itu adalah bagian dari sunnah Rasulullah SAW. Saya akan share kepada saudara ya, biar tidak terjadi fitnah di antara kita. Bang Aristo, tolong ditampilkan ya apa yang saya sampaikan tadi. Inilah yang itu punya Bang Didit Yuli, bukan punya saya. Saya Bang Aristo, halo, Fuata lagi kencing bro. Jadi bagaimana, lucu kan? Dia ngasih data yang mengutip dari hadis Bukhari Muslim, namun ketika saya kasih hadisnya langsung ditolak mentah-mentah sambil berkelit kesana kemari. Memang lucu Om Nandar ini ya. Oke, sekian dari saya, semoga ini menghibur kita. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati.